Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Afintas Pautar dengan NIM 2303200072. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas video pada materi yang ke-6. Materi pertemuan yang ke-6 yang menjelaskan tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Jadi di dalam prinsip konsumsi dalam Islam ini, pada materi kali ini yaitu mencakup yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua konsumsi dalam ekonomi syariah, yang ketiga masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, dan yang keempat perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Jadi sebelum masuk kepada bagian-bagian materi tersebut, di sini saya akan memberikan pembuka dulu tentang apa itu prinsip ekonomi dalam Islam. Jadi prinsip ekonomi dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan pedoman yang mengatur bagaimana seorang muslim menggunakan, memanfaatkan dan membelanjakan harta yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, konsumsi dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang akan dimintai sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, selain itu juga setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara bijaksana. Nah, dalam menjalankan aktivitas konsumsi, seorang tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara sembarangan atau hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Jadi konsumsi ini harus diarahkan untuk mendukung kehidupan yang baik, menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan demikian, tujuan konsumsi Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Nah, prinsip ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi yang lainnya, yang umumnya lebih menekankan pada pemenuhan keinginan individu. Jadi kehidupan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat menjadi landasan utama dalam konsep konsumsi Islam. Nah, salah satu prinsip utama konsumsi dalam Islam adalah mengonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik, atau dikenal dengan istilah halal dan thayyib. Nah, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, aman, dan bermanfaat bagi manusia. Seorang muslim diwajibkan memastikan bahwa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan maupun layanan yang digunakan tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh agama. Larangan mengonsumsi barang haram seperti minuman keras, daging babi, narkotika, dan produk yang diperoleh melalui cara yang tidak sah menunjukkan pentingnya prinsip ini. Selain itu, Islam juga menekankan kualitas barang yang dikonsumsi agar tidak membahayakan kesehatan fisik maupun mental. Konsumsi halal dan thayyib diyakini dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Dan sebaliknya, jika mengonsumsi barang yang haram akan dapat merusak moral, kesehatan, dan hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, prinsip halal dan thayyib menjadi fondasi utama yang harus diperhatikan dalam setiap keputusan konsumsi. Nah, prinsip ini juga mendorong berkembangnya industri halal yang memberikan jaminan keamanan dan kehalalan produk bagi masyarakat.
Itu sedikit sekilas saja penjelasan tentang judul pada materi hari ini, yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Lanjut, di sini saya akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu tentang pengertian konsumsi. Jadi konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan, memanfaatkan, atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap individu melakukan konsumsi sejak lahir hingga akhir hayat, karena berbagai kebutuhan hidup harus dipenuhi agar dapat berjalan dan menjalankan aktivitas dengan baik. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dipahami sebagai tindakan akhir dari proses ekonomi setelah kegiatan produksi dan distribusi dilakukan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen pada akhirnya akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat ataupun nilai guna. Jadi konsumsi tidak selalu berarti menghabiskan suatu barang sampai habis, tapi juga dapat berupa penggunaan jasa yang memberikan kepuasan dan manfaat bagi pengguna. Ketika seorang makan makanan, mengenakan pakaian, menggunakan kendaraan, memperoleh layanan kesehatan, atau memanfaatkan jasa pendidikan, maka orang tersebut sedang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, aktivitas konsumsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena hampir semua kebutuhan hidup itu memerlukan barang atau jasa tertentu. Tingkat konsumsi seorang biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, kebiasaan, lingkungan sosial, pendidikan, budaya, serta perkembangan teknologi yang ada di sekitarnya. Semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang, umumnya semakin besar pula peluang untuk melakukan konsumsi berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karena itu, konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, konsumsi memiliki tujuan utama untuk memperoleh kepuasan atau manfaat yang disebut utilitas dari barang dan jasa yang digunakan. Setiap orang melakukan konsumsi karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi, baik kebutuhan fisik, sosial, maupun psikologis. Kebutuhan fisik ini mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, kebutuhan sosial meliputi kebutuhan berinteraksi dengan orang lain, memperoleh pengakuan, serta menjalankan peran dalam masyarakat. Sementara itu, kebutuhan psikologis berkaitan dengan rasa aman, kenyamanan, kebahagiaan, dan kepuasan batin yang diperoleh melalui penggunaan barang atau jasa tertentu. Dalam proses konsumsi, konsumen biasanya mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin besar manfaat yang dirasakan dari suatu barang atau jasa, semakin tinggi pula keinginan seseorang untuk mengkonsumsinya. Maka oleh karena itu, konsumsi tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan persepsi, pengalaman, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Keputusan konsumsi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor subjektif yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian, konsumsi menjadi fenomena ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi konsumsi ini juga dapat dibedakan menjadi konsumsi barang dan konsumsi jasa berdasarkan objek yang digunakan oleh konsumen.
kalau dia konsumsi barang terjadi ketika seseorang menggunakan produk yang memiliki bentuk fisik seperti makanan, pakaian, kendaraan, buku, peralatan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya. Nah, barang-barang tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, tergantung pada jenis dan karakteristiknya. Sebaliknya, konsumsi jasa terjadi ketika seorang memanfaatkan layanan yang diberikan oleh pihak lain seperti jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, perbankan, ataupun hiburan. Berbeda dengan barang yang dapat dilihat dan disentuh, jasa bersifat tidak berwujud, sehingga manfaatnya dirasakan melalui pengalaman atau hasil layanan yang diterima. Dalam kehidupan modern, konsumsi juga semakin meningkat karena perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Banyak kebutuhan manusia saat ini lebih mudah dipenuhi melalui berbagai layanan profesional yang tersedia di berbagai sektor ekonomi. Baik konsumsi barang maupun jasa memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat dan kepuasan kepada pengguna. Keduanya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsumsi harus mencakup penggunaan barang sekaligus pemanfaatan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sedikit penjelasan dari pengertian materi pertama, yaitu pengertian konsumsi. Selanjutnya pada bagian kedua, materi kedua yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, jadi konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berbeda dengan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional yang umumnya berfokus pada pencapaian kepuasan individu semaksimal mungkin. Konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan material, tetapi juga mengutamakan keberkahan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas konsumsi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu, seorang muslim tidak bebas mengkonsumsi semua barang dan jasa yang tersedia di pasar, melainkan harus mempertimbangkan aspek halal, baik, aman, dan bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Jadi konsumsi dalam ekonomi syariah juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, sehingga manusia tidak terjebak pada kehidupan yang hanya berorientasi pada kesenangan duniawi. Konsep ini menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana dan tidak merusak tatanan kehidupan. Harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai amanah dari Allah, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan yang benar. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh. Maka oleh sebab itu, konsep konsumsi syariah memiliki dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam ekonomi syariah, konsumsi selalu didasarkan pada prinsip halal dan thayyib yang menjadi dasar utama dalam setiap keputusan penggunaan barang dan jasa.
Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, sedangkan thoyyib berarti baik, sehat, berkualitas, serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Nah, tidak hanya produk akhirnya yang harus halal, tapi juga proses produksi, distribusi hingga transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, perjudian, dan praktik yang merugikan pihak lain. Jadi Islam melarang konsumsi berbagai barang yang dapat merusak, membahayakan kehidupan manusia. Prinsip halal dan thoyyib menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan mengonsumsi barang yang halal dan baik, seseorang tidak hanya memperoleh manfaat secara fisik, tetapi juga mendapatkan ketenangan batin karena menjalankan perintah agama. Sebaliknya, jika mengkonsumsi barang yang haram diyakini dapat menghilangkan keberkahan hidup serta menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, prinsip halal dan thoyyib menjadi fondasi utama yang membedakan konsumsi syariah dari sistem konsumsi lainnya. Prinsip ini juga mendorong terbentuknya pasar yang lebih sehat, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Lalu konsumsi dalam ekonomi syariah ini juga menekankan pentingnya keseimbangan dan modernisasi dalam penggunaan harta. Nah, Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh bersikap berlebihan dalam mengonsumsi suatu meskipun memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Nah, sikap berlebihan atau israf dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat menimbulkan pemborosan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Di sisi lain, Islam juga tidak menganjurkan sikap terlalu kikir atau menahan pengeluaran secara berlebihan sehingga kebutuhan diri dan keluarga tidak terpenuhi dengan baik. Konsep keseimbangan mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki tanpa melampaui batas kewajaran. Dalam praktiknya, seorang muslim dianjurkan untuk membedakan antara kebutuhan yang benar-benar penting dengan keinginan yang hanya didorong oleh nafsu atau gengsi sosial. Nah, sikap moderat dalam konsumsi membantu seseorang menjaga stabilitas keuangan dan menghindari perilaku konsumtif yang merugikan. Selain memberikan manfaat bagi individu, prinsip keseimbangan juga berkontribusi terhadap terciptanya distribusi sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Prinsip moderasi ini menjadi salah satu karakter utama yang mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam. Lalu konsumsi dalam ekonomi syariah juga memiliki dimensi yang sangat luas. Karena Islam mengajarkan bahwa harta tidak hanya memiliki fungsi pribadi, tetapi juga fungsi sosial.
Eh, Sebagian dari harta yang dimiliki harus dialokasikan untuk membantu orang lain, itu dengan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Nah, prinsip ini yang menunjukkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah tidak bersifat individualistik, melainkan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan berbagi kepada sesama, seseorang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Aktivitas konsumsi yang disertai kepedulian sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Islam memandang bahwa kebahagiaan tidak hanya diperoleh melalui kepemilikan dan penggunaan harta, tetapi juga melalui kemampuan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi konsumsi yang baik adalah konsumsi yang tidak melupakan hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Prinsip inilah yang menciptakan hubungan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam kehidupan ekonomi. Jadi dengan demikian konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi sarana untuk membangun keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Jadi dapat disimpulkan pada materi pertama ini secara keseluruhan konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsumsi tidak hanya dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah melalui penggunaan harta yang benar dan bertanggung jawab. Lalu prinsip halal dan thayyib, keseimbangan, prioritas kebutuhan, tanggung jawab sosial, kemaslahatan, serta orientasi spiritual menjadi landasan utama dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Konsumsi yang dilakukan sesuai syariat akan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan sosial dan ekonomi secara luas. Nah, jadi dalam praktiknya ini konsumsi syariah menuntut adanya kesadaran moral dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap penggunaan harta, di mana harta dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Maka oleh karena itu konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek material, sosial, moral, dan spiritual secara harmonis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi yang kedua tentang konsumsi dalam ekonomi syariah. Lanjut pada materi ketiga, yaitu masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Jadi maslahah ini merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi syariah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan baik atau tidaknya suatu aktivitas konsumsi. Secara umum, maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi manusia, serta mampu mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh individu sebagaimana dalam ekonomi konvensional, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut
memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia, baik secara menyeluruh. Nah, konsep maslahah ini menjadi landasan penting karena Islam memandang bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan material, spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan di masa depan. Jadi suatu barang atau jasa dapat dianggap layak untuk dikonsumsi apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Sebaliknya, apabila suatu konsumsi berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, maka aktivitas tersebut tidak sesuai dengan prinsip maslahah. Konsep ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekedar pemenuhan keinginan individu. Dengan demikian, maslahah menjadi standar utama dalam mengarahkan perilaku konsumsi agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kehadiran konsep ini menjadikan aktivitas konsumsi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam ekonomi konvensional, tingkat kepuasan atau utilitas sering dijadikan ukuran utama dalam menentukan pilihan konsumsi seseorang. Semakin besar kepuasan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa, semakin tinggi pula nilai barang tersebut bagi konsumen. Namun dalam ekonomi syariah memandang bahwa kepuasan semata tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan konsumsi, karena tidak semua hal yang memberikan kepuasan akan membawa manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Ada banyak barang atau aktivitas yang mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi justru merusak kesehatan, moral, maupun kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, ekonomi syariah menggantikan orientasi utilitas yang sempit dengan konsep maslahah yang lebih komprehensif. Nah, maslahah tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi dan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, etika, sosial, dan lingkungan. Jadi dengan pendekatan ini, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memilih barang dan jasa yang benar-benar memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, pilihan konsumsi tidak hanya didasarkan pada pertanyaan apakah sesuatu menyenangkan atau memuaskan, tetapi juga apakah sesuatu tersebut baik, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui konsep maslahah, aktivitas konsumsi menjadi lebih bertanggung jawab karena mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, maslahah berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu dalam menentukan keputusan konsumsi yang lebih bijaksana dan bermakna. Lalu konsep maslahah dalam konsumsi ekonomi syariah berkaitan erat dengan tujuan syariat Islam atau yang kita kenal dengan istilah maqasid syariah. Nah, tujuan utama syariat adalah menjaga melindungi 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi setiap aktivitas konsumsi yang mendukung terpeliharanya kelima unsur tersebut dianggap sebagai bentuk konsumsi yang membawa maslahah. Nah, sebagai contoh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan halal dapat menjaga kesehatan jiwa
dan tubuh manusia. Mengakses pendidikan dan sumber ilmu pengetahuan yang baik dapat membantu menjaga dan mengembangkan akal manusia. Nah, menggunakan harta secara bijaksana serta menghindari pemborosan merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan yang dimiliki. Selain itu, konsumsi yang mendukung keharmonisan keluarga dan perkembangan generasi yang baik itu juga termasuk dalam upaya menjaga keturunan. Sebaliknya, segala bentuk konsumsi yang merusak kesehatan, merusak akal, mengancam keturunan, atau menyebabkan hilangnya harta secara sia-sia dianggap bertentangan dengan prinsip maslahah. Maka oleh karena itu konsep maslahah ini menjadi alat untuk menilai apakah suatu aktivitas konsumsi mendukung atau justru merusak tujuan utama syariat Islam. Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai acuan, konsumsi dalam ekonomi syariah diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Lalu dapat penerapan maslahah dalam konsumsi juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Jadi konsumsi yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat dapat menimbulkan berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi konsep maslahah mengajarkan bahwa setiap aktivitas konsumsi sebaiknya memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Nah, dengan adanya perhatian terhadap kepentingan bersama, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata. Maslahah menjadi instrumen yang mendorong terciptanya solidaritas sosial dan keadilan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka konsep ini memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Jadi selain memperhatikan aspek sosial, maslahah dalam konsumsi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, aktivitas konsumsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, penggunaan barang yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, penghematan energi dan pemanfaatan sumber daya secara efisien merupakan contoh penerapan prinsip maslahah dalam konteks lingkungan. Konsumsi yang memperhatikan kelestarian alam akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sebaliknya, pola konsumsi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan kehidupan manusia sendiri. Dalam perspektif ekonomi syariah, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Maka setiap keputusan konsumsi seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam. Kesadaran lingkungan yang dibangun melalui konsep maslahah menjadikan konsumsi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan kesejahteraan manusia saat ini, tetapi juga kesejahteraan generasi yang mendatang. Jadi pada materi ketiga ini tentang maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa maslahah merupakan tolak ukur utama dalam konsumsi ekonomi syariah
yang digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas konsumsi membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia. Nah, konsep ini menempatkan manfaat yang menyeluruh sebagai tujuan utama dalam penggunaan barang dan jasa. Bukan sekedar kepuasan individu yang bersifat sementara. Melalui maslahah, aktivitas konsumsi diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan syariat Islam, menjaga keseimbangan kehidupan, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Maslahah juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebutuhan, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, melestarikan lingkungan, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan ekonomi. Dengan menjadikan masalah sebagai pedoman, seseorang dapat mengambil keputusan konsumsi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep inilah yang mendorong terbentuknya perilaku konsumsi yang tidak berlebihan, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, masalah membantu mengarahkan penggunaan sumber daya yang terbatas agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kehidupan manusia. Nah, dalam praktiknya, penerapan maslahah akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan sosial, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, maslahah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan etis dan moral dalam aktivitas konsumsi ekonomi syariah. Jadi dengan memahami dan menerapkan konsumsi ini dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, keberkahan, dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Nah, itulah tadi penjabaran penjelasan materi ketiga tentang maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Lalu di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir ya, materi yang keempat pada prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu materi yang keempat ini berjudul perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Jadi pada materi keempat ini intinya itu membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah itu. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan cara individu menggunakan, memanfaatkan, dan membelanjakan harta yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Perilaku ini tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga oleh kesadaran bahwa setiap harta yang dimiliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dipandang sebagai bagian dari aktivitas ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan dilandasi dengan niat yang baik. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak bebas mengonsumsi
segala sesuatu yang diinginkannya, yang kita inginkan, melainkan kita itu harus mempertimbangkan aspek halal, manfaat, keberkahan dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, perilaku konsumsi syariah mengarahkan individu untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana serta menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain memenuhi kebutuhan material, konsumsi juga bertujuan mendukung pelaksanaan ibadah, menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi ekonomi, moral, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi akhirat dari tindakannya. Nah, dengan demikian, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani manusia. Nah, jadi melalui pendekatan ini, konsumsi menjadi sarana yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh dan juga berkelanjutan. Salah satu ciri utama perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib dalam memilih barang dan jasa. Jadi selain memperhatikan kehalalan produk, proses memperoleh barang tersebut juga harus dilakukan melalui cara yang benar dan bebas dari unsur riba, penipuan, kecurangan, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Nah, perilaku konsumsi yang berlandaskan prinsip halal dan thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Jadi barang yang memberikan manfaat fisik tetapi diperoleh melalui cara yang haram tetap tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sebaliknya, barang yang halal dan baik diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, prinsip halal dan thayyib ini menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan prinsip ini juga mendorong berkembangnya kesadaran konsumen untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan konsumsi. Adapun dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi juga didasarkan pada prioritas kebutuhan yang jelas. Nah, jadi kebutuhan yang bersifat daruriyat ataupun kebutuhan pokok harus dipenuhi terlebih dahulu,
karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Nah, kebutuhannya itu ya seperti yang kita ketahui meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hajiat yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Selanjutnya terdapat kebutuhan tasniat yang berkaitan dengan penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup. Perilaku konsumsi yang baik adalah perilaku yang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga pengeluaran dapat dilakukan secara lebih rasional. Dengan adanya skala prioritas, seseorang dapat menghindari pembelian barang yang kurang penting, sementara kebutuhan utama belum terpenuhi. Nah, prinsip inilah yang membantu individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif dan produktif. Maka oleh karena itu, perilaku konsumsi syariah selalu menempatkan kebutuhan yang lebih penting sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Lalu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah ini juga mendorong terciptanya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Maka konsumsi harus dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, penggunaan barang yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, pemanfaatan sumber daya secara hemat merupakan bentuk perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsumen syariah diharapkan memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan konsumsi dapat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan. Dengan menghindari pemborosan dan penggunaan barang secara berlebihan, seseorang turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Perilaku ini tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius manusia. Oleh karena itu, konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku konsumsi syariah tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan manusia, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi secara keseluruhan, inti pada materi yang keempat ini tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, secara keseluruhan perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan pola penggunaan barang dan jasa yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku ini ditandai oleh kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib. Nah, keseimbangan dalam penggunaan harta, prioritas kebutuhan, kepedulian sosial, orientasi pada masalah, serta kesadaran spiritual yang tinggi.
Konsumsi dalam ekonomi syariat tidak dipandang sebagai sarana untuk memuaskan keinginan tanpa batas, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, individu dapat menghindari perilaku konsumtif, pemborosan, dan penggunaan harta yang tidak bermanfaat. Selain memberikan manfaat bagi diri sendiri, perilaku konsumsi syariah juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan terciptanya keadilan ekonomi. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas kehidupan manusia. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, konsumsi dapat menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, lingkungan, dan spiritual yang saling melengkapi. Dan pada akhirnya perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah akan membantu mewujudkan suatu kehidupan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia, langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Nah, kebutuhannya itu ya seperti yang kita ketahui meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hajiat yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Selanjutnya terdapat kebutuhan tasniat yang berkaitan dengan penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup. Perilaku konsumsi yang baik adalah perilaku yang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga pengeluaran dapat dilakukan secara lebih rasional. Dengan adanya skala prioritas, seseorang dapat menghindari pembelian barang yang kurang penting, sementara kebutuhan utama belum terpenuhi. Nah, prinsip inilah yang membantu individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif dan produktif. Maka oleh karena itu, perilaku konsumsi syariah selalu menempatkan kebutuhan yang lebih penting sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Lalu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah ini juga mendorong terciptanya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Maka konsumsi harus dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, penggunaan barang yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, pemanfaatan sumber daya secara hemat merupakan bentuk perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsumen syariah diharapkan memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan konsumsi dapat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan. Dengan menghindari
pemborosan, dan penggunaan barang secara berlebihan, seseorang turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Perilaku ini tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius manusia. Oleh karena itu, konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku konsumsi syariah tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan manusia, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi secara keseluruhan, inti pada materi yang keempat ini tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, secara keseluruhan perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan pola penggunaan barang dan jasa yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku ini ditandai oleh kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib. Keseimbangan dalam penggunaan harta, prioritas kebutuhan, kepedulian sosial, orientasi pada masalah, serta kesadaran spiritual yang tinggi. Konsumsi dalam ekonomi syariat tidak dipandang sebagai sarana untuk memuaskan keinginan tanpa batas, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, individu dapat menghindari perilaku konsumtif, pemborosan, dan penggunaan harta yang tidak bermanfaat. Selain memberikan manfaat bagi diri sendiri, perilaku konsumsi syariah juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan terciptanya keadilan ekonomi. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas kehidupan manusia. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, konsumsi dapat menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, lingkungan, dan spiritual yang saling melengkapi. Dan pada akhirnya, perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah akan membantu mewujudkan suatu kehidupan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pemenuhan tugas untuk pertemuan ke-6 ini, di mana prinsip ekonomi dalam Islam yang terdiri dari beberapa materi, seperti yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua konsumsi dalam ekonomi syariah, yang ketiga maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, dan yang pada materi yang terakhir yang keempat yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan melalui video ini. Kurang dan lebihnya jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.